Apakah orang yang berjiwa setelah dihukum rajam? Apakah orang yang berzina setelah dihukum rajam di dunia sudah terlepas dari hukum di akhirat dan diampuni dosanya? Ya. Itulah kenapa perempuan itu datang sampai 3 kali menghadap Nabi. Pertama kata dia, rajamlah aku ya Rasulullah. Kata Rasul, lahirkan anakmu. Setelah anaknya lahir, rajamlah aku ya Rasulullah. Kata Nabi, susukan anakmu. Datang dia yang ketiga, dilempar batu sampai mati. Karena dia ingin bersih sebersih-bersih. Apakah orang yang mencuri mendapatkan hukuman potong tangan? Sama juga. Ya, at-taibu minaz dzambi kama la dzambalah. Orang yang sudah bertobat dari dosanya sudah dijatuhkan hukuman kama la dzambalah, seakan-akan dia tak berdosa. Illa man taba, tobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal saleh. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti semua yang buruk dengan yang baik. Bagaimana hukumnya di rumah dipajang foto-foto keluarga? Orang yang mengatakan foto itu sama dengan patung, maka kata dia foto itu haram. Kenapa? Karena foto sama dengan patung. Saya tulis buku 37 masalah populer, di situ saya tunjukkan tidak sepakat ulama foto itu sama dengan patung. Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Al-Muti'i, Syekh Sya'rawi mengatakan foto tak sama dengan patung. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin pun mengatakan foto tak sama dengan patung. Oleh sebab itu, masalah foto tak sama dengan patung. Karena patung itu dibentuk matanya, dibentuk bibirnya, dibentuk kepalanya. Sama seperti Allah menyerupai perbuatan Allah. Sedangkan foto tidak. Nah, itu hukum foto. Tapi beda dengan memajang foto istri waktu dulu tak berjilbab diletak di ruang tamu. Itu masalahnya lain lagi. Sehingga setiap tamu datang tengok, cantik juga bini kau dulu ya. Jangan pajang foto-foto yang membuka aurat. Foto-foto yang mengundang seksual. Foto-foto yang tak layak, tak baiknya. Makanya tamu kalau datang ke rumah saya ditengoknya di ruang tamu deh, tak ada foto istri Ustaz. Ustaz masih lajang ya. Saya tengok pun di FB Ustaz tak ada foto istri Ustaz. Apa dipajang foto bini kita? Tengok-tengok orang. Bagaimana kalau saudara perempuan tak mau menandatangani surat perjanjian jual beli kalau pembagian tidak sama rata? Kami bersaudara. Perempuan yang mau minta pembagian sama rata, ini orang 2 kemungkinan. Pertama, tidak ngaji, belum tahu. Yang kedua, dia sekuler, liberal. Kalau dia tidak tahu, dikasih tahu, insya Allah dia berubah. Tapi kalau dia tak mau tahu, nah ini yang payah. Maka kasih tahu dengan dia bahwa menurut hukum Islam 2 kali diulang dalam Quran. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Kamu kalau Islam ikut aturan Islam. Kalau kamu tak mau ikut aturan Islam, keluar kamu dari Islam. Harus disadarkan ini orang. Undang pengajian arisan keluarga, judulnya tentang pembagian harta warisan. Kalau tidak, dia akan makan uang haram. Nauzubillah. Kecuali bersepakat. Bolehkah membagi harta warisan sama rata? Boleh. Syaratnya 3. Yang pertama, semua ahli waris sudah akil balik. Yang kedua, bahwa masing-masing tahu jatahnya berapa. Yang ketiga, jatahnya yang berlebih dianggap sebagai tabarruk, sumbangan, ikhlas. Jangan diungkit-ungkit, jangan diungkap-ungkap. Ada kajian. Nah, itu boleh. 4 adik-beradik. Harta pembagian orang tua tinggal 1 miliar. Semestinya jatahnya laki-laki 2 kali bagian perempuan. Tapi kemudian mereka bersepakat, Bang, kita bagi sajalah 2 aja. Kita bagi 4, 250 juta, 250 juta. Boleh, boleh. Dengan syarat 3. Pertama, semuanya sudah akil balik. Kedua, masing-masing tahu jatahnya berapa. Yang ketiga, jatah yang berlebih mengikhlaskan. Jangan sampai diungkit-ungkit di masa akan datang menyebabkan putus silaturahim. Pembagian harta saudara laki-laki kami ini ada mempunyai anak 3 orang laki-laki dan istrinya masih hidup. Istri mendapat 1/8. Kenapa istri dapat 1/8? Karena ada anak. Kalau tak ada anak, istri dapat 1/4. Saudara laki-laki ini ada mempunyai anak 3 orang laki-laki. 3 laki-laki. Nah, sisanya maka bagilah kepada anak 3 laki-laki itu sama rata. Nah, ini tentang masalah pembagian harta warisan. Bagaimana hukum menikahi sepupu masih satu kakek dengan kita? Boleh, tak masalah. Apakah yang adik-beradik itu mak kita atau ayah kita, atau mak kita dengan ayah saya, adik-beradik dengan mak dia, berarti sepupu. Nikah saya sama dia, boleh. Ayah saya adik-beradik dengan ayah dia, ayah saya dengan ayah dia adik-beradik, boleh. Atau mak dia dengan mak saya, boleh. Lain adat lain. Kalau adat saya, kalau ayah dengan ayah itu namanya saudara sewali. Kalau emak dengan emak baru dia sepupu. Nah, tapi orang sekarang semua pakai sepupu. Nah, boleh, tidak jadi masalah. Di daerah ada yang berpendapat tidak boleh apabila sepupu tersebut anak dari saudara laki-laki ayah. Sedangkan kalau anak dari saudara perempuan boleh. Apa pula tak boleh?
Minta saya dalilnya Pak Ustaz, ayat Al-Quran. Tulis. Kalau ayah kita adik beradik mau nikah kita, apakah tak boleh? Maka ini ayatnya. Surat Al-Ahzab ayat 50. Ingat, Al-Ahzab ayat 50. Wa banati ammika, wa banati ammika, anak perempuan dari pakcikmu. Ayah saya punya adik laki-laki, punya anak perempuan, anak pakcik saya. Boleh saya nikah dengan dia? Al-Ahzab ayat 50. Kok tak boleh? Boleh saya nikah dengan perempuan sekampung Pak Ustaz? Tak boleh, kebanyakan. Ustaz, bagaimana baik laki-laki lebih sayang istrinya daripada ibunya yang renta dengan menitipkan anaknya yang kecil, bayi, membiarkan istri kerja karena takut tak cukup kebutuhan. Berapa kali emak kita itu meninggalkan puasa gara-gara kita? 90 hari. Tanya. 30 hari dia tak puasa karena kita dalam perutnya. 30 hari dia tak puasa karena tak ada air susunya. 30 hari lagi 2 tahun. Di 90 hari dia tak puasa. Tanya emak kita masing-masing balik dari pengajian ini, diamalkan langsung. Mak, waktu aku dulu dalam kandunganmu berapa kali tak puasa? Masa menyusukan berapa kali? Emak, Ustaz, udah saya tanya emak saya. 90 hari dia tak puasa gara-gara saya. Masa kan sekarang di hari tuanya kita susahkan juga dia lagi. Berapa kali dia tak jadi sholat duha gara-gara kita? Berapa kali Quran sudah dipegangnya gara-gara gara-gara kencing? Di hari tuanya ini bahagiakanlah dia. Saya selalu nasihatkan ke mahasiswa-mahasiswa saya, pembekalan mahasiswa baru di UIN. Kalau kalian tak bisa membahagiakan orang tua, paling tidak jangan kalian susahi dia. Kalau tak bisa kalian menyenangkan dia, jangan kalian susahkan di hari tuanya. Bulan puasa 10 terakhir, tanya, mau iktikaf di mana? Mau iktikaf di An-Nur? Ku bawa. Mau iktikaf di Rahman? Ayo. Jangan sampai meleleh air matanya. Orang tua takkan pernah menolak cucu. Mak, jaga anakku ya. Iyalah, dia tidak pernah menolak cucu karena dia sayang ke anak kita. Kitalah yang pikir dulu pendapatan sesal kemudian tiada gunanya. Jangan sampai setelah dia meninggal barulah kita meratap menangis. Oh lah mak, andai dulu kau masih hidup kan ku berikan baju baru, kan ku beri. Tak ada gunanya menetes air mata darah. Selama hayat di kandung badan dia masih hidup, senangkanlah hatinya, senangkan hidupnya, senangkan, nyamankan dia, tenangkan pikirannya. Karena kematian akan menjemput tak tahu entah kapan. Kita sangka dia masih panjang, setelah itu dia meninggal, menyesal seumur hidup, tak ada gunanya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang pakar parenting? Parent, orang tua. Pakar parenting, pakar orang tua. Katanya, yang mengatakan negeri kita ini negeri tak berayah. Anak-anak menjadi yatim sebelum waktunya. Ketika anak ditanya tentang ayahnya, mereka menjawab, tahu gelap. Sebenarnya bagaimana peran ayah dalam mendidik anak, Pak Ustaz? Orang tua itu berdua mendidik. Mana dalilnya? Fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawwidanihi, menjadikannya Yahudi, yunassiranihi, menjadikannya Nasrani, yumajjisanihi, menjadikannya Majusi. Tapi lebih banyak peran ibu yang mengandung ibu. Jadi kalau ada pakar parenting itu mau bagi dua, bagi dua lah, hamil tuh 4 bulan setengah saya, 4 bulan setengah bini. Mana bisa? Istri yang mengandung, istri menyusukan 2 tahun. Setelah itu berbagi. Lebih banyak memang peran ibu. Karena bapak bekerja mencari nafkah. Tapi tidak berarti bapak tak ada peran sama sekali. Yang mengajarkan sholat, siapa? Bapak. Yang mengajak ke masjid, bapak. Duduk bersama, menunjuk ajar dia, bapak. Tapi peran kebersamaan dengan ibu dari sejak awal memang lebih banyak. Jadi pakar-pakar parenting itu pun mesti diparenting juga dia itu. Banyak juga pakar parenting itu sekarang sekuler, liberal. Maka jangan beli buku-buku parenting yang tidak berbau agama. Parenting ala barat, jangan. Makanya bulan Ramadan yang lalu kita kaji parenting Syekh Abdul Rahman, 4 tatap muka di Tafakuh. Syekh Abdul Rahman itu pakar parenting dari Mesir, tapi berbasis agama. Jangan yang tak berbasis agama sama sekali. Dhalla wa adalla, sesat menyesatkan. Di dalam agama Islam, apakah boleh suami istri memanggil abi dan ummi? Saya larang istri saya manggil saya abi. Yang kau panggil aku abi. Jadi panggil apa? Panggil abang. Dipanggilnya saya abang. Apa hasilnya? Anak saya sekarang manggil abang sama saya. Ceramah saya di masjid, ada salah satu masjid, datang anak saya, bang, merah telinga saya. Apa kata jamaah? Makanya anak itu diajar gitu.
Barulah saya paham. Rupanya kalau ada istri manggil Abi, maksudnya itu Abi anak saya. Tapi kan rupanya, oh Abi anak saya, oh Abi anak saya. Maka dipendekkannya, Abi bukan maksud dia ayahku. Bisa ibu itu bedakan mana ayah dia, mana ayah orang, tahu dia. Itu maksud dia ayah anakku. Itu bukti langsung. Sampai sekarang anak saya itu manggil abang. Makanya ya gitu saya. Yang dimaksudnya manggil Abi itu maksudnya ayah anakku ini, bukan ayah dia. Ibu-ibu yang manggil Abi, ada ibu berkeyakinan ayahku, bukan ayah dia itu. Yang takut manggil Abi sebenarnya. Pulang dari sini tetap Abi.